kepada mereka. Tidak ada pengajian yang dibubarkan oleh Banser, tetapi Banser menolak mereka yang menggunakan pengajian sebagai alat untuk memecah belah umat Islam yang ada di Indonesia ini. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Dinamika politik dalam seminggu terakhir ini benar-benar menggairahkan. Misalnya saja seseorang yang bernama Bambang Pacul mendadak populer. Penulis sendiri baru tahu nama dan sosok ini sejak isu Ganjar Pranowo dizolimi oleh Puan mengemuka. Sepertinya Bambang Pacul ini punya peran penting di balik drama tidak diundangnya Ganjar dalam acara Puan Maharani Sabtu 22 Mei 2021 lalu. Dalam acara penguatan soliditas kader di kantor DPD PDIP Jawa Tengah itu, Ganjar yang merupakan kader dan gubernur tidak diundang. Pria bernama Bambang Wuryanto yang juga ketua DPD PDIP Jawa Tengah ini dengan menggebu-gebu menjelaskan alasan tidak diundangnya Ganjar. Menurutnya, gubernur yang sedang menjabat untuk periode keduanya itu terlalu menampakkan ambisinya untuk jadi capres 2024. Alasan yang dibuat-buat, kalau rakyat melihat Ganjar acuh tak acuh tak minat jadi presiden, bagaimana orang percaya? Bambang Pacul tanpa tedeng-aling-aling meremehkan soal elektabilitas Ganjar yang sangat menjanjikan di lembaga-lembaga survei terpercaya. Menurut Pacul, hasil survei bukan jaminan. Kalau dengan cara-cara elektoral dianggap tinggi dan kemudian bisa direkom oleh Bu Mega, Bambang Pacul ini yang akan mengatakan survei tidak terlalu penting. Pacul bisa ngomong apa aja, tapi sepertinya hubungannya yang tampak dekat dengan Puan ini bisa dijadikan indikasi kuat bahwa dia akan melakukan apa saja guna mendukung karir politik Putri Megawati Soekarno Putri tersebut. Nah, saya nggak tahu. Itu saya kira kan baru lontaran aja. Semua mungkin. Karena kita lihat ke depan belum ada hal yang pasti gitu ya menjelang Pilpres. Sudah ada komunikasi Bu dalam beberapa dekat dengan Pak Prabowo? Dengan ketemu langsung belum, tapi ada rencana saya mau ketemu Mas Bowo. Ya. Ya kalau misalnya memang betul Mbak Puan mau bertemu, tentu kita dengan senang hati. Itu kan silaturahim politik ya, atau silaturahim pribadi, saya kira bagus ya. Kita selalu terbuka. Santer memang isu tentang kemungkinan terjadinya duet Prabowo-Puan pada Pilpres 2024 mendatang. Hal itu sudah tercium tatkala Mega dan Prabowo menyelenggarakan diplomasi nasi goreng di kediaman Megawati, menyusul meredanya emosi Prabowo atas hasil Pilpres 2019. Kalau seorang perempuan pemimpin dan politisi rupanya ada bagian yang sangat mudah meluluhkan hati laki-laki. Nah, itu namanya politik nasi goreng yang ternyata ampuh. Ada dugaan sang nyonya rumah menjanjikan duet maut pada 2024 untuk Prabowo. Di atas kertas, duet antara Gerindra dengan PDIP memang tidak bakal bisa dibendung oleh kekuatan politik manapun. Celakanya, Puan sepertinya bersedia diduetkan dengan Prabowo. Sementara bicara soal elektabilitas, antara keduanya jomplang jauh. Beda jika misalnya yang dipasangkan ke ketum Gerindra itu adalah Risma atau Ganjar. Barulah layak disebut duet maut. Bahkan hingga kini respon netizen terhadap Puan belum membaik dan malah semakin nyungsep gara-gara peristiwa baru yang disebut banyak orang sebagai upaya menyingkirkan Ganjar. Reaksi publik atas diabaikannya Ganjar justru membuat simpati pada pria beruban ini semakin menguat. Puan, Pacul atau siapapun dia mestinya belajar dari SBY yang pernah diuntungkan oleh narasi penzoliman atas dirinya. Dengan peristiwa ini Ganjar pasti akan mendulang simpati besar. Tetapi dengan syarat dia jangan banyak tingkah dan laga. Bersikap legowo saja, pasrah dan bijak itu akan membuat simpati rakyat Indonesia tambah besar. Kalau terkait dengan itu tugas saya hanya satu, bekerja saja. Saya harus melaksanakan tugas saya dengan baik dan untuk urusan yang seperti itu urusan ketua umum. Bodoh dan primitifnya cara Puan dan Pacul membuat banyak pihak berandai-andai. Ada yang menduga sikap Puan yang seperti menyingkirkan Ganjar itu hanya settingan partai, tes ombak, atau apalah namanya.
Namun mencermati gestur tubuh, narasi, dan berbagai faktor lainnya, hampir mustahil itu upaya atau taktik partai untuk melejitkan posisi Ganjar. Puan sendiri juga tampak memendam ambisi untuk mengikuti jejak bundanya, dan hasrat politik itu hanya bisa dia raih dengan cara mendompleng sosok yang elektabilitasnya menjulang di antara nama-nama lain seperti Prabowo. Tanpa itu, jangan harap. Tapi apakah angan-angan Puan itu akan mulus? Sulit untuk mengatakannya. Bahkan apakah nanti Prabowo akan menggandeng Puan sebagai cawapresnya? Jika dia ingin maju lagi di 2024, tentu belum bisa dipastikan. Prabowo dan timnya juga bukan orang bodoh yang mau menerima cek kosong begitu saja. Prabowo dan mesin politiknya pasti mengikuti dan mencermati respon dan reaksi masyarakat luas yang bersimpati pada Ganjar dan menjadi antipati terhadap Puan dan PDIP-nya. Ketika netizen rame-rame menyatakan penolakannya atas Puan dan mulai mengucapkan kata-kata selamat tinggal pada PDIP, itu suatu sinyal yang sangat berbahaya. Bisa-bisa gara-gara faktor Puan Menteri Pertahanan ini yang disebut-sebut sebagai menteri berkinerja terbaik namun tidak jelas apa rumusnya kembali tergelincir. Sekarang kita ke Ganjar. Apabila benar bahwa si Ganjar akan ditumbalkan demi sang putri, maka boleh dikatakan bahwa karirnya bersama partai yang sudah menjadi belahan jiwanya itu sudah mentok. Untuk ukuran seorang Ganjar, jabatan menteri misalnya pasti sudah tidak menarik. Maka kesempatan Ganjar untuk menjadi orang nomor 1 di Republik ini hanya ada pada saat ini, 2024. Tapi asa itu masih ada apabila 2024 dia mendapat posisi sebagai wapres misalnya. Tanpa itu habislah sudah peluangnya untuk menjadi RI 1. Jika pintu baginya sudah tertutup di PDIP sementara dirinya tetap punya ambisi, dia bisa mencoba masuk dari pintu lain. Dia bisa mencoba masuk lewat PKB dan menduetkannya dengan Gus Yakut. Sesuai elektabilitas, Ganjar Capres, Gus Yakut Cawapres. Tahu salah hiraukan PDIP lagi sebab suara-suara netizen sudah jelas dan nyaring. Rakyat memilih orang, Capres, bukan partai. Benar sekali. Rakyat yang memilih Jokowi tidak lantas mencoblos PDIP, bukan? Bisa saja PDIP ngotot mengusung Puan pada 2024 nanti. Tapi kalau Ganjar juga menjadi kontestan dari partai lain, rakyat pasti tetap memilih dia. Lepas dari itu kita memang perlu tahu bahwa duet Ganjar Gus Yakut sebenarnya sangat ideal dan brilian apabila Ganjar tidak dipakai partainya. Kita bicara tentang masa depan bangsa dan negara yang terancam radikalisme. Dari berbagai sosok yang muncul ke permukaan, praktis hanya Ganjar yang dapat diharapkan punya hati, nyali, dan semangat untuk menjaga keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, dan kebinekaan. Apalagi jika dia didampingi oleh Gus Yakut yang juga tidak perlu diragukan soal NKRI-nya. Maka kita bisa berharap kembali hidup di NKRI yang sebenarnya, bukan negeri yang sudah dikuasai para kadrun. Dari sekarang mari kita coba berdoa dan berharap agar negeri ini jangan sampai melenceng dan terjerembab karena salah memilih pemimpin. Dan di antara berbagai kemungkinan duet Ganjar Gus Yakut sepertinya bakal dahsyat. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.